Hadirin dan pemirsa, kembali lagi dalam debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamberamo Raya. Pada segmen keempat ini kita akan melihat debat di antara pasangan calon. Dan dalam mekanisme debat ini akan ada waktu bertanya, waktu menjawab, dan waktu menanggapi. Pasangan calon akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya dengan durasi waktu 1 menit, dan waktu menjawab adalah 2 menit, dan waktu menanggapi adalah 2 menit. Dan kita langsung masuk pada segmen debat di antara pasangan calon. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lainnya. Waktu 1 menit, dan saya berharap pertanyaan jelas, singkat, dan padat. Terima kasih. Ini ketidaktahuan saya, maka saya buat pertanyaan. Otonomi khusus sudah buat Papua sudah membuat otonomi khusus, MRP dan semua sudah. Nah, pertanyaan saya, sekarang Papua sudah menentukan 7 wilayah, 7 wilayah. Sudah membatasi. Maka hari ini saya mau nanya, karena saya tidak tahu, jadi mungkin bapak-bapak ini bisa tolong menjelaskan ke saya, bahwa hari ini dari Mepago bisa datang ke Mamberamo Raya. Adakah regulasi itu yang memberikan kepada kita untuk hal ini bisa dilaksanakan di Papua? Terima kasih. Terima kasih. Ditujukan kepada pasangan calon nomor berapa untuk menjawab duluan, Bapak? Bertiga, mungkin bertiga juga bisa beri jawaban. Oke. Kalau begitu saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih untuk pasangan nomor urut 1 yang memberikan pertanyaan kepada kami 3 pasangan yang lain. Saya coba memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan ini. Yang pertama, kalau regulasi saya tidak tahu. Regulasi yang kemudian menjadi penuntun untuk kita semua dalam kaitan dengan pertanyaan pasangan nomor 1. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan ada dari Lepago ini menurut pasangan nomor urut 2, kita kembali kepada roh sesungguhnya dari Undang-Undang 21. Undang-Undang 21 sesungguhnya memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk menyiapkan diri sehingga nanti masuk pada era bebas itu setiap orang Papua mampu bersaing secara terbuka. Kira-kira seperti itu. Sehingga memang kalau kemudian ditindaklanjuti oleh DPRP, MRP dalam pembagian 7 wilayah adat, ini perlu kita pertegas. Setiap anak-anak adat harus ada di tempatnya untuk mempersiapkan diri menghadapi era bebas. Ini wajib untuk kita sama-sama menghargai. Orang Mamberamo ada tetap di Mamberamo, membangun Mamberamo untuk kemajuan Papua. Kemajuan Mamberamo tapi juga sekaligus kemajuan Papua. Dan ini yang perlu kita sikapi dengan baik. Kalau kemudian ada saudara-saudara kita dari wilayah adat lain datang di sini, pertanyaannya, kapan orang Mamberamo bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi era bebas? Kapan mereka juga bisa? Demikian, terima kasih. Waktu saya kembali. Terima kasih. Saya langsung ke pasangan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Silakan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Ya, itu juga permohonan maaf. Jadi kepada pasangan nomor urut 2 tadi menyangkut otonomi khusus. Ya. Maaf, pasangan nomor urut 1. Oh ya, nomor urut 1. Saya kira kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia.
kalau itu menyambung dengan tadi pasangan nomor 2 sampaikan bahwa kalau di luar dari orang Mambramo kenapa datang ke sini? Itu saya mau sampaikan bahwa pasangan nomor 2 saya sampaikan permohonan maaf apabila kalau saya juga ikut dalam kompetisi Liga Sepak Bola Liga Mambramo hari ini. Ya. Saya sampaikan permohonan maaf dan saya akan balik tanya pertanyaan saya sekalian ya Bapak. Maaf, ini hanya waktu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nanti ada sesi yang akan Bapak. Siap. Ya, Terima sekarang kasih. silakan masih tersisa waktu Jadi, 41. Siap. Saya Ya. sampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya dari Mambramo yang sama-sama kita bermain bola hari ini, liga ini. Jadi saya permohonan maaf apabila kalau saya sudah masuk lagi main dalam liga ini. Ya. Tadi karena sampaikan bahwa otonomi khusus. Orang dari luar juga maju. Jadi itu mungkin kita sama-sama membedakan. Ya. Sekian dan terima kasih. Nanti saya pertanyaan ada. Ya. Kita berikan aplaus kepada pasangan 2 dan 3 yang tadi telah menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Masih dengan pertanyaan yang sama dari pasangan nomor 1 dan akan diberikan kepada pasangan calon nomor 4. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih waktu buat kami. Pertanyaan yang tadi saya kira paslon nomor 1 sebagai pelaku pemerintahan 5 tahun sebenarnya mengerti regulasi daripada Undang-Undang 21 ya, otonomi khusus. Saya kira sudah jelas ada di sana kriteria orang Papua ini, khususkan kita orang Papua dan kami sama-sama berdiri di sini ya, punya kesulungan di tanah Papua ini, di negeri ini. Tidak usah kita berpikiran kolot kelompok-kelompok ini suku Saireri, suku Tabi, suku Mipago, Lapago, Anima. Kami sama-sama punya hak di tanah besar ini. Ya. Punya sama-sama punya hak. Jadi saya pikir regulasi undang-undang otonomi khusus, pertanyaan tadi itu sementara belum ada. Ya, Perdasi dan Perdasi juga belum pernah dibahas baik. Yang sekarang kita lihat dalam otonomi khusus ada afirmatif orang Papua, khusus orang Papua. Ya, seperti sekarang saya mau tanya, seperti Kerom, bupatinya orang Jawa, apakah itu orang Papua? Ada hubungan darah. Orang Papua adalah mama, bapa asli Papua. Yang kedua adalah salah satu mama, bapa orang Papua. Yang ketiga adalah non Papua tapi hidup sudah 30 tahun yang ada di tanah negeri ini. Itu orang Papua, lahir besar Papua. Itu punya hak yang sama. Jangan kita berpikiran sangat kolot, saudara-saudaraku ya. Dan kami hadir di sini, saya dengan paslon nomor 3, kami hadir di sini ada hubungan emosional. Negeri ini orang tua kami bawa Injil negeri ini. Jangan salah. Dan kami hadir di sini, ikut bertanding di sini dasar permintaan dan air mata rakyat Mambramo Raya. Karena itu kami hadir di sini untuk merubah, harus perubahan terjadi hal-hal yang Terima tidak kasih, terjadi waktu Anda selama telah ini. selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 2, 3, dan 4 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan pasangan nomor 1. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi ketiga jawaban dari ketiga pasangan calon. Waktu hanya 2 menit untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, saya menanya itu karena faktor saya tidak tahu. Supaya kalau memang benar itu adalah regulasi yang ada, ya kita juga bisa ke daerah lain juga bisa, gitu loh. Ya. Jadi kita tidak terkaku dengan bahasa-bahasa yang dari filosofi dan segalanya itu bukan. Gitu. Kalau memang ada regulasi ya, kita juga berani ke daerah lain untuk menunjukkan itu. Supaya ada faktor penerimaan itu dari sisi regulasi itu. Seperti itu. Itu bukan berarti bahwa saya tidak ada itu. Kami orang Papua ini punya jiwa untuk bersatu, untuk bangun Papua ini, untuk merubah Papua ini mengarah kepada perubahan. Itu yang kita harapkan. Dari yang saya nanya ini adalah faktor ketidaktahuan saya. Maka kalau memang itu penjelasan-penjelasan tadi itu ya bermakna ya kita sama-sama akan melihat hal itu. Ya, supaya jangan sampai pemerintahan Papua ini kita bekerja itu
ya, pemerintahan yang bersifatnya ayunan itu, sehingga tidak ada hasil peningkatan untuk kita, tapi pada umumnya itu ayunan itu, seperti itu yang saya bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi tidak ada punya diskriminasi apapun, tidak, saya tidak itu. Hanya ketidaktahuan saya nanya supaya pertanyaan ini menjadi umum untuk kita semua tahu, ya, sehingga bisa ada regulasi mungkin, atau tadi disampaikan belum ada regulasi. Nah, sehingga itu bisa kita tahu. Karena kita berbicara tentang regulasi, tapi karakter manusia ini ya tidak seiring dengan regulasi. Bahasa Indonesia yang kita ngomong jual regulasi kemana-mana, tapi karakter kita tidak pernah kita sendiri pantau dan tidak pernah terkoreksi untuk diri kita sendiri. Tapi selalu melihat, memandang orang dan berbicara, tapi tidak pernah kita berbicara melihat diri kita sendiri. Itu yang menjawab masalah untuk saya menanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada keempat pasangan calon yang telah memberikan pertanyaan dari pasangan nomor 1 dan ketiga lainnya telah menjawab. Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lainnya. Waktu bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pesta demokrasi ini hendaknya menjadi ajang pembelajaran berpolitik dan berdemokrasi yang baik, yang dipertontonkan oleh pasangan calon kepada masyarakat, secara khusus Kabupaten Mamberamo Raya, masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya. Satu hal yang jadi pertanyaan kami pasangan nomor 2 kepada pasangan nomor 1, 3, dan 4, ini di lapangan kami temukan ada masyarakat yang menyampaikan bahwa ada informasi yang disampaikan oleh pasangan calon yang lain kepada masyarakat bahwa kalau independen, maju melalui jalur independen itu nanti kemudian kalau terpilih tidak ada uang untuk bisa membangun daerah. Saya rasa bagian ini masyarakat telah dibodohi. Saya minta penjelasan dari Bapak bertiga yang maju melalui jalur partai politik supaya ada pembelajaran untuk masyarakat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor 3 untuk memulai menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit ketika Anda berbicara. Terima kasih atas waktu. Saya kira informasi yang disampaikan oleh mungkin kami lawan politik kepada saudara nomor 2 itu sangat tidak benar. Tidak ada namanya politik pemerintahan seperti itu. Ya. Saya kira itu tidak benar. Ya, nanti kita semua klarifikasi. Ya, sekian dan terima kasih. Cukup? Oke. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor 3 yang telah memberikan pertanyaan, telah memberikan jawaban. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 2. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang ditanyakan oleh pasangan nomor 2, negara Republik Indonesia ini dalam sejarah partai politik menentukan anggaran. Ya, partai politik menentukan anggaran dalam kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pengalaman pilkada-pilkada yang lalu, kita bisa lihat, memang konstitusi izinkan untuk independen itu maju. Tapi persoalan di dalam penetapan, pembahasan anggaran dan peraturan daerah, regulasi yang mau dilakukan DPR selalu bentrok. Jadi kita berikan pendidikan politik yang benar juga kepada rakyat. Jangan dengan hal-hal seperti ini kita korbankan pembangunan itu di tengah-tengah rakyat. Tidak boleh terjadi. Pengalaman tidak usah jauh-jauh. Lihat Gubernur Aceh, kejadian. Ya. Pengalaman Sarmi. Ada kejadian, sampai sekarang pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik secara efektif. Karena negara Republik Indonesia ini mengendalikan seluruh budget anggaran politik adalah partai politik. Di mana-mana itu. Karena itu saya kira kita masing-masing menyadari memberikan pelajaran politik yang benar kepada rakyat. Hal yang benar kita katakan yang benar. Hal yang tidak benar kita tidak perlu sampaikan kepada rakyat. Dengan demikian rakyat kita betul-betul mengerti tentang persoalan-persoalan yang seperti itu. Saya kira itu bukan
bukan pembelajaran tidak benar, itu pembodohan yang kita sampaikan. Karena itu mari kita sama-sama luruskan pandangan kita ke depan untuk memperbaiki dalam pendidikan politik yang benar di daerah ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 2. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ya, pertanyaan ini sih pada debat pertama saya yang paslon nomor satu yang memberikan pertanyaan, karena pada prinsipnya bahwa dengar di mana-mana seperti itu. Ya, tadi paslon nomor 4 sudah menjelaskan itu di mana suatu pemerintahan harus bupati dan DPR itu. Yang disampaikan tadi dari paslon nomor 4 itu ya, sekalipun berada dalam konstitusi, tetapi memang itu partai itu juga menentukan, karena hadirnya partai itu memperpendek rentang kendali pemerintah, bahasa politiknya gitu. Sehingga hal-hal seperti ini yang kita harap itu, karena itu kembali kepada penerjemah ataupun penguasa itu sendiri gitu. Karena di mana-mana ya negara ini sudah seperti itu, maka hal-hal ini biasa itu DPR yang selalu punya power untuk mau komunikasi ke pusat, komunikasi ke mana saja itu. Sehingga kalau memang sampai kita tidak ada ya, itu keringatnya ada di situ situasinya. Maka orang cerita gimana-mana, maka kemarin saya yang nanya untuk paslon nomor 2 menyampaikan regulasi yang mana sebenarnya untuk bisa ya menerjemahkan itu dalam mekanisme pemerintah. Nah, itu ya. Nah, ternyata paslon nomor bilang bahwa ini ada dalam konstitusi, benar. Di negara manapun tetap dalam ruang lingkup konstitusi itu selalu ada dalam regulasi-regulasi itu. Nah, hanya cuma itu. Ya. Nah, tadi paslon nomor 4 sudah menjelaskan gubernur ya, di Jawa dan yang ada di kita ini Sarmi dan Biak, 2 itu. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan berikutnya, ya kita berikan aplaus dulu kepada pasangan 1, 3, dan 4 yang telah menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari ketiga pasangan calon. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih untuk ketiga pasangan calon yang sudah memberikan pembohongan publik kepada masyarakat Mamberamo Raya. Karena secara konstitusional saya berdiri di sini, kalau dianggap tidak bisa, kenapa pemerintah Republik Indonesia menyetujui bagian ini dan KPU meloloskan saya sebagai pasangan calon. Dan saya pastikan untuk rakyat Mamberamo Raya, kalau kita pakai contoh-contoh, minta maaf Kakanda Dasinapa, 5 tahun ini Kakanda juga pakai partai politik, jalur partai politik, APBD kita tidak pernah naik, malah turun. Sekarang itu kembali kepada siapa pemimpin, siapa jadi bupati, itu yang menentukan APBD besar atau kecil, bisa melayani rakyat atau tidak. Itu saja. Dan pasangan nomor 2 kami siap untuk melayani rakyat Mamberamo. Saya merasa dilecehkan oleh pasangan calon yang lain pada kesempatan ini, dan sekaligus bagian ini saya terima kasih karena sudah ada pembohongan publik untuk Mamberamo Raya. Untuk itu saya melalui debat ini menyampaikan secara terbuka kepada warga masyarakat, hati-hati, hati-hati, karena kita mulai mengajak masyarakat ini untuk coba-coba kita membelokkan apa yang jadi idealisme negara ini, apa yang jadi konstitusional negara ini. Kami pasangan nomor 2 terus berjuang dan akan terus berjuang untuk masyarakat Mamberamo Raya, apapun alasannya, karena konstitusi kita mengiyakan kami sebagai pasangan calon. Demikian, Tuhan memberkati. Kita beri aplaus kepada pasangan calon nomor 2, 1, dan 3, dan 4 yang telah memberikan jawaban dan pertanyaan serta tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor 3
untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lainnya. Waktu 1 menit untuk bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pasangan nomor 3. Permohonan maaf sebelum saya sampai ke pertanyaan ini. Karena nomor urut 1 Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. Nomor urut 2 pernah jadi Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. Nomor urut 4 pernah jadi Bupati Tolikara. Pertanyaan saya, berapa orang di tingkat kontraktor? Saya mau dengar itu. Kontraktor anak Tolikara, kemudian kontraktor anak Mamberamo, berapa yang Bapak don cetak selama jadi pemimpin? Saya mau besok anak Mamberamo apabila saya jadi bupati 5-3 saya siapkan pakai uang pribadi saya untuk beli alat berat, mereka kerja sendiri. Itu yang saya akan lakukan. Terima kasih, apabila waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor 3 yang telah memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor 3. Kalau berbicara tentang bagaimana mencetak pengusaha-pengusaha pribumi, ya itu regulasinya sudah jelas. Saya selama bupati 5 tahun di Tolikara, saya sudah buktikan itu. Ya, anak-anak daerah belum punya perusahaan, saya suruh urus perusahaan. Setelah itu kita memulai kerja mulai dari 300, 400, 500 sampai 1 miliar. Baru keluar instruksi presiden baru kemarin ya, berapa tahun yang lalu. Itu 2 miliar untuk orang Papua asli, dan di Tolikara saya sudah buktikan. Dan ada beberapa anak putra daerah yang kontraktor kerjanya pada saat kita berikan modal kerja 30%, dia pergi jual proyek. Begitu jual proyek, saya sanksikan kepada kepala dinas, you tanggung jawab sampai proyek itu selesai. Dan demikian mereka punya kontraktor, saya blacklist. Berarti Anda tidak mau maju. Ya. Kita harus memulai dari bawah, karena itu daerah baru dan awam bagi adik-adik. Akhirnya kita memulai, dan luar biasa, gapengsi orang asli yang pimpin, yang atur proyek GL, golongan ekonomi lemah, yang diatur gapengsi. Ini data anak daerah, punya klasifikasi K1, K2. Jadi itu ada klasifikasi. Tidak bisa kita kasih langsung untuk tidak punya alat berat, kita kasih nilainya besar dari di atas 5 miliar. Itu tidak mungkin. Mulai dari bawah. Hal itu yang terjadi, banyak adik-adik jual proyek, kemudian dia hanya jadi penonton. Itu kembali kepada pribadi adik-adik. Ya. Dan saya sudah pernah. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Ya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi, saudara pasangan nomor 3, kalau proyek itu sudah dibagi-bagi seperti roti tanpa melihat klasifikasi, ini kerja yang gila. Dan gila itu tidak tahu gila karena dibuat atau terbuat. Saya tidak percaya kalau nanti terjadi seperti itu, sebab selama regulasi itu masih ada untuk mengukur klasifikasi perusahaan, itu tidak ada orang yang akan gila-gilaan kerja seperti itu. Sebab barang itu menyangkut tanggung jawab dan risiko. Nah, untuk kita mau mendidik adik-adik kita ini supaya besok jadi kontraktor-kontraktor yang unggul di daerah, kita didik dia sesuai tahapan. Bukan kita paksakan dia. Dia tidak mampu pikul beras 10 karung, kita paksakan dia pikul beras 10 karung. Terpaksa dia jatuh sendiri dan mati di situ. Itu tidak mungkin. Jadi menurut saya, saudara-saudara kita, adik-adik yang ada di daerah ini, untuk mendidik orang menjadi kontraktor unggul, kita harus berikut tahapannya. Dan itu secara terus-menerus, jangan terhenti. Kita pakai pola pendekatan 3S, dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Itu pola pendekatan yang harus kita pakai.
untuk mendidik masyarakat kontraktor kita ini mengenal betul pekerjaan, memiliki keahlian di situ, dan akhirnya keahlian itu menolong dia dan menolong daerah ini. Kira-kira begitu menurut saya. Tetapi pola saudara mungkin mudah-mudahan ke depan nanti bisa akan menolong. Apabila saya terpilih, saya akan mendidik saudara-saudara saya dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara yang sesuai dengan aturan regulasi yang ada, supaya rakyat kita ini dapat terukur apa yang dikerjakan untuk kita. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 3. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terkait dengan pembagian proyek untuk anak-anak asli, ya memang kita lihat Undang-Undang Otsus sudah menghendaki bahwa jadi tuan di negeri sendiri. Itu berarti anak-anak asli negeri ini ya kita harus memperhatikan mereka. Memang benar dalam memberikan proyek itu memang ada berdasarkan dia punya grade atau kualifikasi. Jadi yang tadi sudah disampaikan ya, kalau memang itu pekerjaan yang nilainya dia punya kelasnya klasifikasi di bawah, tidak mungkin kita kasih yang lebih besar. Ini juga nanti bisa bikin susah. Yang tadi bisa terjadi dia jual pekerjaan kalau dia sudah tidak mampu bekerja. Tapi ini namanya pembinaan. 1 kali, 2 kali, kecuali sampai 3 kali memang tidak bisa dibina. Ya kasarnya bisa di blacklist saja. Jadi kalau baru 1 kali ya kasih kesempatan. Ya jangan kita terlalu banyak ambil yang dari luar. Kapan? Kalau ada bahasa bilang kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya jadi jangan lihat yang di luar-luar. Ini potensi anak-anak asli juga cukup banyak. Tidak semua ada yang tidak baik, banyak yang baik. Tergantung dari pemerintah daerah bagaimana membina kontraktor-kontraktor asli ini, sehingga mereka jangan jadi penonton di negeri sendiri, sementara orang lain datang masuk untuk garap ini. Jadi ini pemerintah harus bijaksana dan adil untuk melihat bagian ini, sehingga adik-adik kita kontraktor juga jangan jadi penonton di negeri sendiri. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Cukup? Oke, kita berikan aplaus kepada ketiga pasangan calon yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari pasangan calon nomor 3. Berikutnya saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari ketiga pasangan calon lainnya. Waktu 2 menit untuk menanggapi dan dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Itu tergantung kepada pemimpin. Pemimpin menyatakan itu bahwa subklasifikasi dan lain-lain itu tidak ada ukuran. Yang penting bagaimana kita bisa kaderkan adik-adik untuk menjadi pengusaha, orang bisnis, bersaing dengan teman-teman lain. Saya besok akan lakukan itu kalau Tuhan saya naik dengan saya pasangan. Ya. Jadi tidak apa-apa. Terima kasih atas jawaban ketiga pasangan calon kepada kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Baik, mungkin saya sambung sedikit. Jadi kalau bicara masalah pemberdayaan anak pribumi, sebenarnya bapak-bapak ini pelaku. Saya orang baru dan yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika saya terpilih, memang saya harus lakukan itu. Saya harus lakukan itu. Ini kan ada aturan mainnya begitu. Kita tidak bisa bicara dulu dari aturan. Ada aturan yang harus kita ikut aturan. Kebijakan daerah harus kita lakukan karena kondisi daerah ini sangat sulit untuk mengamankan memperdayakan anak negeri. Hari ini anak putra asli hari ini jalan menangis proyek. Besok tidak. Ketika kami dua terpilih maka kita akan lakukan. Dan itu yang harus itu mereka punya bagian yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita tidak lakukan. Karena untuk kita membuktikan yang harga diri kita. Saya mau kasih tahu, kabupaten yang hadir bukan pemerintah yang urus, adat yang urus. Maka itu kita harus bicara masalah itu. Jadi mungkin saya kira itu. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3 yang telah memberikan pertanyaan dan pasangan 1, 2, dan 4 yang telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor 4 untuk menyampaikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lainnya. Waktu 1 menit untuk bertanya.
sesuai dengan visi misi 3 paslon 1, 2, 3 dan terkait tema di hari ini yaitu sinergitas pembangunan. Untuk itu ya pembangunan daerah dan pusat. Untuk itu pertanyaan kami, apa upaya konkret dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat? Tolong dikonkretkan jawabannya dari visi misi ketiga paslon. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bicara tentang sinergis dengan pemerintah pusat, itu pada prinsipnya bahwa regulasi yang sudah ada yang dipakai oleh NKRI itu dijalani dengan baik. Pertama, ya, komunikasi yang terjadi antara menteri dengan pemerintah daerah dengan apapun yang regulasi yang ada itu dijalani. Dan OPD itu juga harus berkomunikasi dengan cara yang itu. Untuk itu sinergitas itu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bappenas sampai ke daerah itu dijalani. Ya. Tidak bisa untuk kita mulai berikan waktu ataupun terluang untuk ini. Seperti kita bicara DAK itu. Kita di Mambramo ini sudah ada regulasi yang sudah harus dijalani, tapi sampai akhir-akhir pun juga ada OPD yang tidak bisa dapat juga. Ya, itu contoh, itu sudah penyimpangan yang terjadi. Sinergitas itu ya apapun yang kita lakukan dari Bappenas sampai Bapeda semua itu kita jalani sesuai. Ya, yang diharapkan berjalan dengan seirama dengan itu. Pertama yang saya tahu, ya pribadi yang saya tahu itu kunci utama itu adalah data. Kalau data itu ada, ya sekarang proses sesuai dengan perencanaan yang ada, itu dengan itu regulasi yang ada. Bagaimana untuk bisa menyambung? Karena di Bappenas saya pernah duduk sama-sama, mereka mendata. Kita Mambramo Raya punya 2021 dan 2022 itu, mereka sendiri yang keluarkan langsung data-datanya. Ada keanehan-keanehan yang saya lihat sendiri, tapi diam. Karena itu sudah terkaper. Jadi ya diutamakan itu data. Jadi kita bicara itu jadi perbuatan. Jangan kita pintar berbahasa Indonesia baru kita ngomong karena ada jabatan. Ketulusan itu yang perlu kita harap sama-sama. Itu supaya bisa ada pencapaian. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor 4. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk moderator, terima kasih untuk pasangan calon nomor 4 yang memberikan pertanyaan kepada kami, pasangan nomor 2, 1, 2, dan 3. Bicara soal sinergitas dan dalam pembangunan. Bicara soal sinergitas dalam pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajib. Setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah pasti memperhatikan perencanaan secara nasional, kemudian perencanaan di tingkat provinsi. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajib. Kemudian tidak serta-merta kita memastikan bahwa ada penyimpangan di daerah. Sementara daerah kita lebih mengarahkan kepada kebutuhan sesuai dengan kondisi real. Sehingga menurut pasangan kami nomor 2, hal yang wajib dikonkretkan adalah bagaimana sinkronisasi. Kita di daerah seperti ini permintaan pusat, tapi di daerah kalau ini yang kita lakukan rakyat ini tidak akan terbangun. Nah, ini yang perlu sinkronisasi melalui komunikasi yang baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kalau ini dilakukan dengan terus mengedepankan regulasi yang ada, tentu tidak akan salah. Artinya akan sinkron apa yang menjadi perencanaan secara nasional sampai ke daerah.
Saya pikir itu yang menjadi titik perhatian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas waktu kepada kami pasangan nomor urut 3. Kami coba menjawab apa yang disampaikan pertanyaan dari pasangan nomor urut 4. Saya kira pikiran pasangan nomor urut 4 bahwa seketika kami lakukan upaya perencanaan pembangunan, mungkin di tingkat pusat atau provinsi harus lakukan dengan jaringan-jaringan yang ada, sehingga dalam perencanaan yang nanti misalnya teman-teman arsitek atau kontrak konsultan buat di daerah sampai ke provinsi ke pusat, mungkin ke menteri, itu harus connect. Mungkin maksud mereka begitu. Pertanyaan mereka saya tanggapi. Sekian dan terima kasih. Masih ada tersisa waktu ingin ditambahkan oleh calon wakil bupati? Cukup? Oke, kita berikan pos kepada ketiga pasangan calon yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan oleh pasangan calon nomor 4. Berikutnya kesempatan kepada pasangan calon nomor 4 untuk menanggapi ketiga jawaban dari pasangan calon. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk jawaban dari 3 paslon. Pada prinsipnya pertanyaan kami menunjukkan salah satu bukti konkret yang ada hubungannya dengan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan pusat. Namun kami terima jawaban itu. Inti dari pertanyaan kami, karena daerah harus menunjukkan, mengangkat seluruh potensi daerah, mengangkat harga diri daerah ke permukaan untuk bisa disinergikan dengan perencanaan pembangunan pusat. Karena tadi dari awal saya katakan bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah adalah landasan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk daerah harus menunjukkan kualitasnya bahwa daerah kami tidak sesuai dengan produk dari pusat ini. Regulasi ini tidak cocok dengan daerah kami, sehingga yang kami ajukan seperti ini. Bagaimana cara sinergikan? Perlu ada konsolidasi, perlu ada keberanian. Apa yang perlu kita harus lakukan? Tidak bisa kita menunggu, jangan tinggal disuap-suap terus. Kita harus membuktikan bahwa kita anak-anak Papua mampu untuk menjadikan diri kita atau mensetarakan diri kita dengan daerah-daerah lain. Potensi kita banyak, hutan kita ini terlalu banyak mengandung potensi alam yang luar biasa. Tapi kemampuan kita sendiri kadang membelokkan hati kita, menjadikan diri kita hanya jadi tuan, dan kita biarkan saudara-saudara kita terlantar dengan menikmati kebodohan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan pos kepada keempat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, terutama kepada pasangan calon nomor 4 yang telah memberikan pertanyaan dan dijawab oleh ketiga pasangan calon lainnya. Sekali lagi kita berikan pos kepada keempat pasangan calon kita. Hadirin dan pemirsa, debat di antara pasangan calon baru kita lewati bersama. Kita melihat bahwa pertanyaan konstruktif, jawaban yang kemudian diberikan, memberikan aspek-aspek yang baik dalam penajaman visi misi, kemudian dalam tema kita pada saat hari ini. Kita akan masuk pada segmen yang terakhir, yaitu segmen pernyataan penutup, namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini.